Kalau tidak ditutup karburatornya Pak, ini ngok Pak, kalau digas ngok ya. Tuh Pak, seperti yang kita lihat sama-sama. Di sini fisiknya mengerikan Pak ya. Pak, nah tuh fisiknya mengerikan Pak. Wah, ngeblur Pak kameranya. Tuh sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kali ini di hadapan saya sepeda motor Supra X 125. Motor ini punya masalah, tidak bisa dihidupkan. Namun kalau misalkan untuk bagian karburatornya kita tutup ataupun kita cup, ini motor bisa menyala. Untuk lebih jelasnya kita tunjukkan terlebih dahulu seperti apa permasalahannya. Wang, engkol Wang. Oke, lo kudu cup tank. Tik Wang, Wang. Ini sudah bukan Wang, nyelah Wang. Salah, kemudian. Nah, ini yang punya, biar ngidupin sendiri yang punya ya. Ini yang punya motor. Nah, enggak cukup. Jadi permasalahannya seperti ini. Namun ketika kita tutup ataupun ketika kita cuknya kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, di sini motor menyala, Pak. Di sini motor menyala. Nah, perhatikan teman-teman, kita tutup bagian karbunya, namun dilepas Pak. Oh, motor mati. Oke, ulangi sekali lagi Wang, setelah deh Wang. Ini tanpa dicuk Pak ya, tanpa ditutup. Tuh, di sini tidak bisa menyala. Namun ketika kita tutup, banjir. Gas, digas. Kalau tidak ditutup karburatornya Pak, ini ngok Pak, kalau digas ngok ya. Barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama seperti di Supra X 125 ini. Ini masalahnya dari karburator Pak ya. Tidak jauh dari karburator. Ini kemungkinan BBM-nya kurang lancar atau bisa terjadi pasokan bahan bakar yang berada di tampungan karburator ini minim Pak ya. Jadi tidak penuh di ukuran standarnya. Oke, tak usah berlama-lama, kita eksekusi, kita bongkar bagian karbunya. Nah teman-teman, untuk karburator sudah kita lepas. Sekarang kita perhatikan untuk bagian daripada penampung BBM-nya. Apakah BBM yang berada di tampungan ini sangatlah minim? Karena kalau misalkan BBM yang berada di tampungan karburator ini tidak sesuai dengan ukurannya Pak, ini akan menyebabkan motor sulit hidup. Jadi ketika bisa hidup harus melakukan cup Pak ya. Nyokote Wang, wadah Bang. Wadah. Ya teman-teman, untuk dilihat dari BBM yang berada di tampungan karburator di sini, sini sesuai dengan ukurannya Pak ya. Mas Bang. Nah, untuk tampungan BBM di sini aman Pak. Nah, selanjutnya dari mana yang menyebabkan motor ini sulit hidup Pak? Nah, bisa juga dari ini Pak, dari pilot jet ataupun main jet, kemungkinan tersumbat. Coba kita lepas.
Nah ini yang dilepas namanya pilot jet Pak ya. Ini pilot jet. Main jet. Tuh Pak, seperti yang kita lihat sama-sama. Di sini fisiknya mengerikan Pak ya. Pak gitu. Nah tuh, fisiknya mengerikan Pak. Wah ngeblur Pak kameranya. Tuh sehingga lubang yang berada di pilot jet, lubang-lubang kecil di sini tersumbat Pak. Dimana saat pertama mesin menyala ataupun sudah menyala di sini BBM tidak bisa masuk Pak ya, tidak bersirkulasi ke bagian pilot jet Pak ya. Tangwang. Kemungkinan yang menyebabkan motor ini bisa hidup harus dicup Pak. Ini permasalahannya dari kotor Pak, dari kotoran yang begitu banyak sehingga kotoran tersebut menyumbat ke bagian lubang-lubang Mancing. pilot jet ataupun main jet. Berarti ya nuna HPT atau kayak motor kilo kasih penny kan? Bautnya selek Pak. Oh, dengan mulai baharan ya pokoknya. Jadi kan kuatin Pak. Mulai kon cek urang. Babari mulai kena kaca. Selek Pak bautnya Pak. Buaya Pak. Kunci buaya. Bautnya dol. Bautnya dol Pak. Ini cara terakhir Pak, kunci buaya. Kunci buaya juga tidak mampu Pak. Terbangun kok Pak. Sudah ompong kunci buayanya Pak. Nah, lepas Pak. Nah perhatikan teman-teman, saat kita melepas bagian vakum yang berada di apa ini namanya vakum Pak ya, kalau tidak salah vakum. Perhatikan di sini ada sebuah seal yang kecil Pak, o-ring kecil. Ini jangan sampai lupa terpasang Pak, karena kalau misalkan tidak terpasang ini akan bermasalah juga Pak. Nah bagian vakum ini jangan sampai robek juga Pak. Ini jangan sampai robek. Lihat, bang obeng letik Bang. Banyak motor ini seperti anak. Anu itu orang motor ada tidak. Nah teman-teman, setelah kita melihat dari fisik daripada karburator ini tidak ada kerusakan ataupun tidak ada masalah dari komponen ataupun perangkat yang berada di karburator. Ini besar kemungkinan hanyalah kotor Pak, seperti yang kita lihat di bagian pilot jet dan main jet di sini sangatlah berkerak. Nah untuk cara membersihkannya Pak, usahakan lubang-lubang yang kecil-kecil ini habis dibersihkan Pak ya dari luar. Nah lubang-lubang yang kecil berada di pilot jet ataupun main jet ini jangan sampai ada yang tersumbat Pak. Kita perhatikan satu persatu dari lubang tersebut karena ini lubangnya sangat kecil Pak. Halo Ken. Nah untuk melakukan pembersihannya agar lebih maksimal Pak, kita gunakan cleaner Pak ya. Kita gunakan cleaner. Pas Wang, kena mata Wang. Jangan dekat-dekat ya Wang ya. Nah teman-teman, selain daripada lubang-lubang yang berada di samping, nah yang seperti kita lihat ini dari lubang atas ini harus tembus ke sini Pak. Kemungkinan di kamera tidak terlihat Pak ya, bahwa lubang dari sini ke bawah ini tidak tembus Pak. Seharusnya ini plong Pak ya. Ini sepertinya tersumbat, namun ini harus dirojok Pak ya. Tahu dirojok? Pokoknya dicolok Pak. Menggunakan jarum atau apa saja, yang penting asalkan lubang dari sini ke sini plong Pak ya. Rojok Bang. Sini. Atau mau asup rental Bang.
oli. Boleh. Heran cek. Daya. Hah? Daya. Itu ini enggak? Dengan deh. Daya kan no. Nah Pak, jadi yang dimaksud dengan rojok tuh seperti itu Pak ya, dirojok Pak. Tuh, kalau Bapak tidak ngerti, dirojok. Nah seperti itu Pak. Di rumah. Ini sama yang punya motor Pak, dirojok. Rojok di rumah aja Pak. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan pengerojokan Pak ya, setelah kita rojok-rojok, dicolok-colok menggunakan bahan yang keras ataupun sejenisnya seperti jarum, ini tidak bisa Pak. Kemungkinan ini yang tersumbat bukan kotoran biasa Pak ya, melainkan ini seperti kerikil Pak. Karena sudah kita rojok-rojok seperti ini tidak bisa Pak. Bang, itu emang nggak bolong Pak. Ini harusnya bolong Pak. Nah di sini kita mencari persamaannya Pak, karena ini sulit untuk mengeluarkan kotornya yang berada di dalam, sudah dirojok-rojok tidak bisa keluar Pak ya. Di sini kita mencari persamaannya, mau kita ganti Pak. Karena kalau misalkan lubang ini tersumbat Pak, tidak diperbaiki, ini motor tidak akan bisa menyala Pak. Walaupun bisa menyala harus dicup Pak ya, ataupun ditutup bagian karburatornya. Nah teman-teman, di sini kita menemukan persamaannya. Cuman di sini ada perbedaan dari drat Pak. Dari dratnya untuk yang baru ini agak panjang, namun untuk diameter dari ketinggian keseluruhan ini sama Pak. Tuh, ini sama. Ini bisa diaplikasikan Pak ya. Ya kan, kita coba ganti menggunakan yang ini Pak. Tuh, perhatikan untuk yang baru Pak. Di sini bolong Pak. Bolong Pak ya. Nih, kita perlihatkan Pak ya. Wah, ngeblur Pak kameranya Pak. Mana gitu? Tuh, bolong Pak ya. Wah, sulit gambar-gambarnya Pak. Pokoknya ini bolong Pak. Ini bolong Pak ya. Nah, untuk membuktikannya seperti ini Pak ya. Ini kita perlihatkan. Ini yang bawaan karburator Pak. Ini yang baru Pak ya. Nah, ini yang baru. Lihat di sini Pak, kita semprot menggunakan cleaner. Tuh, di belakangnya tidak mancur Pak. Tuh, kalau yang bolong ini mancur Pak. Nah, oke. Kelihatan ya. Tuh, jadi ini mangkat Pak. Oke, kita ganti aja Pak ya, untuk membuktikan sekadar pembuktian kepada yang punya motor Pak. Karena anggapannya ini tidak bolong. Tidak parah, hancur. Nah. Jadi kesimpulannya untuk masalah di motor ini tidak bisa menyala. Nah, bisa menyala harus ditutup bagian karburatornya. Permasalahannya kesimpulan dari pilot jet yang mengalami tersumbat Pak ya. Setelah kita melakukan rujak-rojok atau dicolok-colok Pak, untuk mengeluarkan kotoran tersebut yang sudah terjebak di dalam pilot jet tersebut, namun tidak mampu Pak, tidak bisa keluar, sehingga pilot jetnya kita ganti dengan pilot jet yang lain. Di sini sudah beres pembersihan dan sudah kita rakit. Sekarang kita proses pemasangan karburator ke motornya. Baiklah teman-teman, karburator sudah terpasang. Sekarang kita coba yang punya motor suruh ngengkol agar ada kerjaan sedikit, jangan hanya nongkrong doang. RPM agak sedikit tinggi Pak ya. Sekarang kita kecilkan.
kontaknya itu ya? Kontaknya mana? Apa? Nah, jadi setelah kita bersihkan, ini motor jadi bisa hidup lagi tanpa harus dicup, Pak. Namun di sini kalau disentak masih ada sedikit ngok, Pak. Sekarang kita akan setting gimana cara menyeting karburator, Pak. Nah, perhatikan ini versi saya, Pak ya. Ini versi saya sendiri cara menyeting antara bahan bakar dengan udara. Namun sebelumnya nyalakan dulu kendaraannya, nyalakan Pak Iwang. Pak Iwang. Oke, di sini stasioner, Pak ya. Nah, perhatikan dulu Pak, pahami di sini untuk sebelah kanan baut yang ini, Pak ya. Nah, baut yang ini untuk membesarkan ataupun untuk memperkecilkan stasioner, Pak. Kalau misalkan kendaraan Bapak kurang stasioner, mati-matian, coba Bapak putar ke sebelah kanan ataupun searah dengan putaran jarum jam seperti ini. Kalau misalkan kegedean, gede, Pak ya. Kalau misalkan kegedean tinggal diputar balik, Pak. Nah, untuk menyeting udara agar pas, ini versi saya, Pak ya. Mau ditiru monggo, tidak ditiru monggo. Nah, ketika langsam seperti ini, namun ini agak dibesarkan, Pak ya, takut mati. Nah, selanjutnya kita putar baut di sebelah kiri, Pak. Untuk penyetelan udara kita putar ke sebelah kanan terlebih dahulu ataupun searah putaran jarum jam sampai mentok. Ini agak dibesarkan, Pak ya, untuk langsamnya, takut mati, sampai mentok. Tuh, mentok, Pak, mati, Pak. Nah, kalau misalkan ke sini makin kecil langsamnya, kita putar balik, Pak. Nah, kita putar jangan pakai hitungan, Pak. Untuk teman-teman semuanya yang sudah pengalaman rata-rata menghitung dari putaran, Pak. Menghitung dari putaran setelan angin untuk penyetingan karbu yang pas. Namun menurut saya sendiri, Pak, kalau misalkan karburatornya masih standar ataupun masih normal, Pak ya, belum ada titik perubahan di bagian karburator tersebut, cara seperti itu bisa dilakukan. Namun untuk cara penyetingan dengan cara menghitung dari putaran, kalau misalkan karburatornya sudah bermasalah, Pak, kemungkinan tidak akan sama, Pak ya. Jadi kita cari titik kemauan karburator tersebut, Pak ya. Nah, jadi cari titik stasioner yang paling tinggi, Pak. Kalau misalkan, nah di sini makin tinggi, Pak ya. Saat kita putar, tuh di sini makin tinggi. Jadi cari titik stasioner paling tingginya, Pak. Pokoknya cari titik tertinggi di stasionernya. Kalau misalkan terus diputar tidak ada perubahan lagi, kita putar balik, Pak. Putar balik. Nah, di sini makin kecil, Pak ya. Kalau makin kecil, kita cari titik pas berada di perubahan antara mengecil dan membesarnya, Pak ya. Pertama kali saat stasionernya besar itu stop di situ, Pak. Nah, tuh di sini sudah tidak berubah lagi, Pak ya. Nah, ini sudah di titik paling tertinggi, Pak. Stasionernya sudah tinggi banget, sudah tidak bisa tinggi lagi. Jadi udah, Pak. Untuk settingan udara sudah pas. Nah, sekarang kita kecilkan, Pak. Kita sesuaikan dengan kemauan ataupun kebutuhan kita dari stasionernya. Nah, coba sekarang kita gebet, Pak ya. Yang punya motor senang, Pak, motornya bisa normal kembali. Namun ini ngebol, Pak. Ngebol, Pak ya.
Nah, perhatikan kalau misalkan disentak sekaligus di bagian gasnya, Pak. Tuh. Di sini agak ngok, Pak ya. Nah, untuk tipe karburator tipe skep ini wajar, Pak. Kalau disentak ngok. Nah, seperti ini wajar. Beda halnya dengan tipe karburator vakum, Pak ya. Kalau tipe karburator vakum seperti di kendaraan Matic khususnya kendaraan Mio ataupun Beat karburator itu kalau disentak seperti ini tidak akan ngok seperti ini. Jadi untuk karburator tipe vakum tipe skep wajar ketika disentak ngok. Jadi harus nah seperti ini, Pak ya. Oke. Ini sudah selesai. Sudah normal, Pak ya. Bang Meden. Iya ya udah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Namun belum selesai. Apalagi? Ini maksudnya harus di atas lagi. Hah? Lapor saya BA. Gua lapor BA. Oke, sekian dulu dari videonya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.